Kim plus 12 partai politik yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta terancam bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa ada 12 partai politik atau yang lebih kita kenal sebagai Kim plus Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono untuk menjadi cagup dan cawagup di DKI Jakarta terancam bubar karena setelah rakyat Indonesia berhasil menggagalkan Dewan Penindas Rakyat dalam aksi unjuk rasa yang sudah sama-sama kita saksikan kemarin. Tentu ini adalah perjuangan yang begitu luar biasa untuk melawan kezaliman dari para penguasa yang haus akan jabatan, yang serakah akan kekuasaan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para pengkhianat itu akhirnya berhasil digagalkan oleh berbagai macam lapisan kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, para mahasiswa, guru-guru besar, tokoh-tokoh bangsa, maupun para influencer yang ada di bangsa ini. Dan itu sudah sama-sama kita saksikan dalam aksi unjuk rasa yang begitu luar biasa pada hari Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Ada sebuah pernyataan menarik yang datang dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau menilai bahwa dampak dari aksi unjuk rasa ini bisa-bisa Kim plus itu bubar. Karena belum apa-apa kita sudah merasakan bagaimana ada begitu kepanikan yang tercipta dalam kubu Koalisi Indonesia Maju ini. Ya, peringatan darurat merupakan satu hashtag yang 2 hari lalu itu ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga pada hari kemarin 22 Agustus, rakyat Indonesia bergandeng tangan untuk bersama-sama menggagalkan keputusan ataupun kebijakan yang hanya berpihak kepada para penguasa yang haus akan jabatan, yang serakah akan kekuasaan. Mari, saya ingin mengajak mirsa sekalian kita bersama-sama menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di Kim misalnya, Kim plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri, itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka.
Ini kan baru kontrak politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri dan membuat koalisi baru. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup? Ada putusan lain Pak, nomor 70 yang kemudian terkait syarat usia. Ya Pak, soal alasan usia 30%, 30 umur. 30 tahun sudah penetapan Pak. Ya itu berlaku juga, tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh usia 30 MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan yang sebelumnya. Teranulir dengan sendirinya mestinya. Pak, dengan putusan MK ini berarti PDIP bisa nyalon pertama di Pilkada DKI Jakarta yang sedang dibahas cuma pada 02. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu,
dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya. Poin E. Nah ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Nah, peraturan KPU sudah benar. Nah oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu. Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan, frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi Ayat ayat 1 1-nya itu menyebutkan mencalonkan diri. Lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan Ya. dicalonkan. Kan Iya. itu kan Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu Itu ya? jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk. Pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Siapa Pak, yang berkuasa? misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Pak, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah, itu lagi. Hmm. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung, karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal, kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik, kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu, saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Oke guys, itu adalah komentar dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam menanggapi polemik yang hari ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya tentang perubahan aturan yang dilakukan dengan seenak jidat dan semanis udel oleh para penguasa demi kepentingan mereka semata. Dari komentar Bapak Mahfud MD ini, saya secara pribadi menduga kuat bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan bisa maju dalam Pilgub di tahun 2024 ini untuk melawan dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh Kim Plus itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Kim Plus ini mereka akan tetap solid untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, ataukah masih ada partai-partai politik yang mau keluar dari Kim Plus ini? Kalau dari Bapak Anies Rashid Baswedan, mungkin Partai Buruh yang akan mengusungnya. Dan mungkin Partai PDI Perjuangan juga akan mengusung, karena keputusan
dari Mahkamah Konstitusi yang sempat disepakati oleh DPR kemarin hingga pada akhirnya keputusan itu dianulir, ini membuka peluang baru bahwa dengan ambang batas yang hanya 7,5% itu, partai politik mereka punya hak untuk mengusung kandidatnya masing-masing. Semoga saja informasi ini bisa menambah wawasan kita. Dan saya bersyukur ketika kita masih mempunyai tokoh-tokoh bangsa, masih mempunyai sosok public figure seperti Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang masih mampu untuk mengedukasi kita generasi penerus bangsa. Bagaimana beliau mengajak kita agar kita harus taat akan konstitusi. Bagaimana beliau memberikan ilmunya kepada kita semua agar kita menjadi pribadi yang benar-benar tidak berbuat seenak jidat dan semanis udel demi melanggengkan kekuasaan kita. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa didengar oleh mereka-mereka yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu untuk meraih jabatan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.